wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, dump her, drop it low. Mama called me and she happy. Kurang lebih 3 jam ini kemudian menghasilkan perjanjian sejak pukul 2 siang hari Kamis, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta. Dikutip dari Tempo.co, penyebab utama demo ribuan mahasiswa di sejumlah kota hari ini adalah kekecewaan pada isi sejumlah rancangan Blade yang sudah dibahas pemerintah dan DPR, seperti revisi Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang KPK hasil revisi. Demonstrasi mahasiswa yang terjadi di seluruh tanah air merupakan respon terhadap pengesahan beberapa rancangan undang-undang. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang KPK, karena dianggap bisa merugikan warga masyarakat serta demokrasi di negara ini. Para demonstran menilai bahwa disahkannya revisi Undang-Undang KUHP ini dianggap bertolak belakang dengan kebebasan berpendapat dan asas demokrasi. Sementara pengesahan Undang-Undang KPK yang baru justru akan melemahkan pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Berikut daftar-daftar revisi undang-undang bermasalah yang menjadi penyebab demo mahasiswa di Jakarta dan di berbagai kota lainnya. Yang pertama adalah revisi kitab-kitab undang hukum pidana. Terdapat sejumlah pasal dalam RKUHP yang dianggap bermasalah. Misalnya dalam pasal 604 RKUHP disebutkan seorang koruptor dihukum minimal penjara 2 tahun dan minimal denda sebanyak 10 juta rupiah. Sementara dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang memiliki rumusan sama persis, hukuman penjara itu minimal 4 tahun dan denda minimal 1 miliar rupiah. Yang kedua adalah revisi Undang-Undang Pertanahan. Seperti RKUHP, revisi Undang-Undang Pertanahan juga syarat pasal kontroversi. Salah satu pasal 91 yang berbunyi setiap orang yang menghalangi petugas dan aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknya atau 2 orang suruhannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebanyak 500 juta rupiah. Kemudian yang ketiga ada revisi Undang-Undang Permasyarakatan. Revisi Undang-Undang Permasyarakatan juga dapat kritik dari masyarakat. Revisi Undang-Undang Permasyarakatan ini meniadakan syarat koruptor dapat remisi adalah ia mengantongi rekomendasi KPK. Sementara salah satu kriteria untuk memperoleh rekomendasi, ia harus menjadi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum alias justice collaborator. Kemudian yang keempat ada revisi Undang-Undang Minerba. Revisi Undang-Undang Minerba terkesan kejar tayang dan diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan sesaat. Dalam hal ini, dugaan terkait rencana mengakomodir perpanjangan sejumlah perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara yang sudah dan akan berakhir dalam tepat waktu. Ya, kita bisa melihat di sini demonstrasi mahasiswa yang menolak RUU KUHP dan revisi Undang-Undang KPK yang digelar serentak di berbagai wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Aksi ini digelar di depan kantor DPRD wilayah masing-masing daerah. Sementara di Jakarta, aksi demonstrasi digelar di depan gedung DPR RI. Nah, demonstrasi ini tak jarang menimbulkan bentrok antara para mahasiswa dengan para aparat kepolisian yang mengakibatkan sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Mahasiswa mengatakan
bahwa demo terus dilakukan hingga tuntutan terpenuhi oleh pemerintah dan DPR. Ya, kita bisa melihat gambar di bawah bahwa mahasiswa membawa sejumlah spanduk dan poster berisi penolakan terhadap RKUHP dan revisi Undang-Undang KPK. Mahasiswa yang berdemonstrasi di depan gedung DPR RI menutup jalan di sekitar lokasi lebih dari 6 jam. Mahasiswa masih bertahan di depan gedung DPR RI setelah menggelar aksi tolak RRU KUHP dan revisi Undang-Undang KPK sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jalan Gatot Subroto ditutup untuk mengakomodasi massa, sehingga terjadi kemacetan yang sangat panjang. Kita bisa melihat salah satu dampak terjadinya dampak yang bisa ditimbulkan dari konflik tersebut, yaitu salah satunya dari revisi Undang-Undang KPK dan KUHP, tempatnya di Jakarta. Demo mahasiswa berakhir dengan pembakaran fasilitas umum, ya seperti gerbang tol, pos polisi, hingga pintu gerbang DPR. Sejumlah mahasiswa dikabarkan menjadi korban luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit, yang tentunya berdampak juga pada masyarakat di sekitar karena demo tersebut. Adapun dampak negatif dari konflik ini yang paling dirasakan berpengaruh yaitu pada geliat ekonomi. Ekonom Indef Bima Yudhistira Adinegara mengatakan demo yang berunjuk ricuh selalu menimbulkan dua hal bagi kegiatan ekonomi. Adapun dampaknya yaitu: 1. Rusaknya citra Indonesia di mata investor, yaitu seperti tidak bisa kita pungkiri bahwa perekonomian di Indonesia dapat berkembang pesat karena adanya investor dari negara asing yang melihat bahwa Indonesia memiliki potensial. Namun kiranya negara kita terlihat kacau, tentu saja daya tarik negara di mata investor lain akan menurun. Nah, itu juga bisa menyebabkan rusaknya citra Indonesia di mata investor lain. Nah, 2. Terhambatnya aktivitas perekonomian. Adanya demonstrasi tersebut akan menghadirkan massa dalam jumlah yang besar. Terlebih lagi demo ini menyangkut kepentingan bangsa Indonesia. Tentu massa yang melakukan demonstrasi pasti akan memenuhi ruas jalan, sehingga kemungkinan besar akan menghambat aktivitas perekonomian, di mana sarana transportasi dipastikan akan terhambat akibat demo tersebut. Beberapa toko ditutup dan beberapa bidang lainnya seperti perbankan dan sektor pariwisata akan terhambat. Kita lanjut ke materinya. Yang ketiga yaitu pengusaha lokal berinvestasi di negara lain. Kekhawatiran terhadap kondisi sebuah negara yang kurang baik tidak hanya dirasakan oleh pengusaha asing saja. Pengusaha yang berada di Indonesia juga akan berpikir dua kali untuk menginvestasikan modalnya di sebuah negara yang kondisinya kurang baik. Lanjut ke materi 4. Penanaman modal menjual saham besar-besaran. Dampak kerusakan dan demonstrasi yang anarki dapat berpengaruh secara langsung terhadap penurunan indeks harga saham. Hal ini disebabkan penilaian saham meliputi berbagai aspek, mulai dari teknikal dan fundamental sobat. Jadi keadaan sebuah negara tentu dapat berpengaruh. Bisa jadi dengan keadaan yang belum juga membaik, penanaman modal dapat menjual sahamnya untuk menginvestasi kerugian. Jadi misalnya orang yang mempunyai saham di situ akan menjual sahamnya karena mengalami kerugian yang sangat besar karena demo tersebut. Gitu. Ya, yang kelima, harga barang naik. Dampak lain dari adanya demonstrasi adalah dampak yang dapat ditimbulkan dari penurunan aktivitas ekonomi, di mana terjadinya inflasi, yaitu harga barang naik. Tentu saja hal ini mempengaruhi karena stok bahan baku atau kebutuhan pokok masyarakat menipis atau berkurang. Demikian dari saya. Adapun dampak positif dari konflik ini yaitu terciptanya demonstrasi sebagai bentuk pemerintahan yang mendorong terjadinya perubahan
yang diharapkan seperti perubahan kebijakan yang menyebabkan kesenjangan sosial. Yang pertama yaitu aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pemimpin Dewan DPR RI dan seluruh anggota. Yang kedua yaitu Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan 19 September 2019, dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan undang-undang lainnya yang belum disahkan. Yang ketiga yaitu Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi Undang-Undang KPK dengan DPR, penolakan revisi Undang-Undang KPK dan RKUHP dengan DPR, serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019. Selanjutnya yaitu Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba, dan RKUHP dalam kurun waktu 4 hari ke depan. Yang terakhir yaitu DPR janji akan libatkan mahasiswa dalam pembahasan undang-undang. Indra menjanjikan ke depan mahasiswa akan diundang untuk pembahasan RUU. Adapun institusi dengan sangat berperan pada konflik revisi Undang-Undang KPK dan KUHP yaitu mahasiswa atau universitas dan lembaga pemerintahan, di mana mahasiswa di sini menolak RUU, KUHP, dan revisi Undang-Undang KPK dan menuntut agar aspirasinya didengarkan. Sedangkan lembaga pemerintahan yaitu DPR sebagai pencetus RUU KPK dan KUHP tetap bersikeras untuk mengesahkan RUU KPK dan KUHP dengan memberikan pembelaan yang dianggap melemahkan kasus korupsi di Indonesia serta permasalahan lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.